Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semua pasti tahu bahwa pada masa Nabi, setiap masuk waktu sholat, maka yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja atau saat keluar kota bersama Nabi. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi kemanapun Nabi pergi, hingga Nabi menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijriah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memintanya untuk jadi muazzin kembali, dengan hati pilunan sendu Bilal berkata, "Biarkan aku jadi muazzin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazzin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya dan Bilal pun bertanya, "Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanku karena dirimu apa karena Allah?" Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azannya. Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi SAW terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fatih al-Islami menuju negeri Syam dan kemudian tinggal di Hum, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah sampai pada suatu malam Nabi SAW hadir dalam mimpi Bilal. Dan Nabi menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hadzal jafa?" "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku?" Bilal pun terbangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, Bilal bersedu-sedan melepas rasa rindunya pada Nabi SAW pada sang kekasih. Saat itu dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu baginda Nabi SAW, Hasan dan Husin. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi SAW. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan. Pada masa Nabi SAW masih hidup, mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Asyhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi SAW. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi SAW. Dan azan itu azan yang tak bisa dirampungkan. Itu adalah azan pertama sekaligus azan terakhir Bilal radhiyallahu anhu semenjak Nabi SAW wafat.
Ia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seorang yang karenanya dirinya derajatnya begitu terangkat tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang telah Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.